Strata 1 dan Strata 2, periode ganjil 2024-2025 di Convention Hall Mahligai Agung, Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Kamis 5 Desember 2024, segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Os secundam juventutem, post molestam senecrotem, nos habetimus, nos habetimus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membraque libet, vivat senatores, vivat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Himne Universitas Bandar Lampung. Menyanyikan lagu Himne Universitas Bandar Lampung. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan yang
Semoga engkau mendapat kurnia dari Tuhan yang Maha Esa. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Untuk mengenang jasa para arwah pahlawan kita dan juga jasa para pendiri Universitas Bandar Lampung, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga mereka semua diampuni Allah SWT dan diberikan tempat yang mulia. Mendengar cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Pembacaan doa akan diimami oleh Bapak Dr. Zainuddin Hasan SHMH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa, menundukkan hati-hati kita, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagli wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung mengadakan acara wisuda pada tingkat sarjana dan magister. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan-wisudawati selama mengikuti pendidikan di UBL dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kami, keluarga dan lembaga kami, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami untuk membangun kualitas insan anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahlah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami terima di tempat tugas kami masing-masing, sehingga kami memiliki ilmu yang amaliyah
dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha kaya dan maha alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang maha perkasa, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanyalah kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat terbuka. Pembukaan rapat Senat terbuka dibuka oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung, Kamis 5 Desember 2024 dengan acara Wisuda Sarjana Strata 1 dan Program Pasca Sarjana Strata 2 Universitas Bandar Lampung dengan resmi dibuka. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik kepada Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto MT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSI. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang kami hormati Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari MMMH, beserta pengurus. Yang kami hormati Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Sulfarung Barusman MBA. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Senat Universitas Bandar Lampung. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara para undangan, dan yang saya muliakan para wisudawan, wisudawati, beserta seluruh keluarga yang berbahagia. Dalam suasana pagi yang cerah dan berbahagia ini, sebagai umat beragama, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, yang karena ridhonya lah pada hari ini, Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024, kita semua dapat hadir bersama-sama di kampus tercinta Universitas Bandar Lampung, tepatnya di Gedung Mahligai Agung Convention Hall Universitas Bandar Lampung, dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungannya, dalam rangka yudisium dan wisuda program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2
Universitas Bandar Lampung periode ganjil tahun akademik 2024-2025. Bapak Ibu hadirin para wisudawan yang saya muliakan, pada yudisium dan upacara wisuda yang berbahagia ini, perkenankan saya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yudisium dan wisuda periode ganjil tahun akademik 2024-2025 dilaksanakan berdasarkan yang pertama, Surat Rekomendasi Validasi L2 Dikti nomor 5665-LL2-DT.02.01 tahun 2024 tanggal 4 November 2024 tentang Yudisium Strata 1 dan nomor 5887-LL2-DT.02.01-2024 tanggal 15 November tahun 2024 tentang Yudisium Strata 2 Universitas Bandar Lampung. Yang kedua, Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 65-SK-UBL-12-Romawi-2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Yudisium bagi mahasiswa jenjang Strata 1 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 173-SK-UBL-12-Romawi-2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Yudisium bagi mahasiswa jenjang Strata 2. Yang ketiga, sesuai dengan ketetapan dalam SK Rektor dan rekomendasi validasi, sebagaimana yang telah disebut tadi, maka jumlah mahasiswa yang diwisuda pada hari ini sejumlah 524 orang. Adapun rincian mahasiswa yang di yudisium dan wisuda pada hari ini sebagai berikut. Untuk program sarjana atau S1 sejumlah 347 dengan rincian Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 68 orang terdiri dari program studi akuntansi 11 orang, manajemen 57 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana akuntansi atau S-Akun dan sarjana manajemen atau SM. Kedua, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejumlah 54 orang terdiri dari program studi ilmu administrasi bisnis 1 orang, ilmu administrasi publik 34 orang, dan ilmu komunikasi 19 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana administrasi bisnis SAB, sarjana administrasi publik SAP, dan sarjana ilmu komunikasi SIK. Yang ketiga, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum sejumlah 69 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana hukum SH. Fakultas Teknik sejumlah 80 orang terdiri dari program studi teknik sipil 45 orang, teknik mesin 19 orang, dan arsitektur 16 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana teknik untuk teknik sipil dan teknik mesin, dan sarjana arsitektur atau RAS untuk program studi arsitektur. Selanjutnya Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 70 orang, program studi Sistem Informasi 21 orang, program studi Informatika 49 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana komputer atau Eskom. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris sejumlah 6 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana pendidikan atau SPD. Yang kedua, program magister atau S2 seluruhnya berjumlah 177 orang dengan rincian sebagai berikut. Untuk program studi magister manajemen, jumlah 55 orang terdiri dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia 42 orang, pemasaran 2 orang, akuntansi 2 orang,
Sistem informasi 4 orang, kesehatan 4 orang, dan pendidikan 1 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Manajemen atau MM. Program studi Magister Hukum jumlah 80 orang, terdiri dari konsentrasi hukum tata negara 35 orang, hukum pidana 31 orang, dan hukum bisnis 14 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Hukum MH. Program studi Magister Teknik Sipil 16 orang, terdiri dari konsentrasi transportasi 9 orang, teknik struktur 3 orang, sumber daya air 1 orang, dan infrastruktur wilayah dan kota 3 orang. Terakhir, program studi Magister Ilmu Administrasi. Maaf, tadi ada yang tertinggal. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Teknik atau MT. Program studi Magister Ilmu Administrasi 26 orang dan semuanya adalah konsentrasi administrasi publik. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik Magister Ilmu Administrasi atau MSI. Bapak dan Ibu hadirin para wisudawan yang saya hormati, dalam rangka wisuda hari ini juga dilakukan penetapan wisudawan-wisudawati terbaik peraih indeks prestasi tertinggi kumulatif tingkat fakultas dan untuk program S1 dan tingkat program studi untuk magister. Berdasarkan SK Rektor nomor 67/SK/UBL/10 Romawi/2024 dan nomor 174/SK/UBL/11 Romawi/2024 tanggal 18 November 2024 telah ditetapkan lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas pada S1 dan tingkat program studi pada S2. Adapun nama-nama lulusan yang meraih IPK tertinggi dengan masa studi normal pada wisuda periode ganjil tahun akademik 2024-2025 adalah sebagai berikut. Dan wisudawan dipersilakan duduk kembali. Sambutan. Ya wabarakatuh. Tabib Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang, Bapak Sakti Iskandar, MSc. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung atau yang diwakili oleh PLT Asisten Bidang Pemerintahan, Bapak Dr. Soekarma Wijaya. Yang terhormat anggota Forkopimda Provinsi Lampung yang sempat hadir, Pengelola Universitas Bandar Lampung, Ibunda Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung, para orang tua, keluarga wisudawan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sejenak memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, karunia-Nya jugalah kita semua bisa hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang sangat penting ini, yaitu acara yudisium dan wisuda sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2 Universitas Bandar Lampung, periode ganjil 2024-2025, tanggal 5 Desember 2024. Para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan serta hadirin yang saya muliakan, perkenankan saya atas nama
seluruh sivitas akademika Universitas Bandar Lampung mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara sekalian, para wisudawan dan wisudawati yang insya Allah sebentar lagi akan dikukuhkan sebagai sarjana dan magister. Tentu yang kedua, saya juga menyampaikan bahwa keberhasilan saudara-saudara sekalian sampai saat ini tidak terlepas dari doa dan dukungan orang tua. Oleh karena itu saya menyarankan untuk nanti berterima kasih, bersyukur pada Allah SWT dan menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada orang tuanya. Karena di keheningan malam kalian masih tidur, tidak ada yang tahu, ibu atau bapak ya bersimpuh mendoakan kalian semua untuk bisa sukses pada pendidikannya, pada karirnya dan pada masa depannya. Kemudian tentu orang-orang sekitar kalian semua, ada kakak, adik, ya, mungkin juga om, tante, atau siapapun yang mendukung keberhasilan Anda, maka selayaknya dan sudah sepantasnya kalian berterima kasih kepada mereka. Karena hanya hamba-hamba Allah yang bisa berterima kasihlah juga wujud dari dia bersyukur pada Allah SWT. Kemudian saya berpesan bahwa keberhasilan kalian untuk bisa lulus menyandang gelar sarjana maupun magister bukan merupakan titik akhir dari tujuan hidup. Ya, tapi bahkan sebaliknya menjadi titik awal, starting point kalian untuk bisa berkiprah di masyarakat. Yakinkanlah pada diri kalian, pada keluarga, pada masyarakat, bahwa ilmu yang kalian dapatkan selama mengikuti pendidikan di kampus Universitas Bandar Lampung bisa termanfaatkan, bisa menjadikan kalian lebih mulia, bisa menjadikan kalian lebih berguna bagi masyarakat. Buktikan bahwa kampus yang punya sejarah ribuan tahun dibandingkan dengan orang yang tidak pernah di kampus, maka itu kampus memiliki peluang yang lebih tinggi untuk bisa sukses. Jadi kalau ada sebagai orang-orang yang tidak memiliki gelar sarjana atau magister, tetap rendah hati dengan terus belajar sepanjang hayat, bahwa kita diciptakan Allah sepanjang hayat, bahwa kita diciptakan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk bisa beradaptasi pada berbagai macam perubahan lingkungan. Oleh karena itu, cara yang paling ampuh adalah terus belajar. Bahwa kalian bisa lulus, berarti kalian siap untuk belajar lebih lanjut. Apapun itu, belajar pada kehidupan. Baik, pada kesempatan ini lebih lanjut, apapun itu, belajar pada kehidupan. Baik, pada kesempatan ini juga saya ucapkan kepada para orang tua, keluarga yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya, keluarganya, istrinya, suaminya di Universitas Bandar Lampung. Insya Allah, di Universitas Bandar Lampung. Insya Allah, apa yang didapatkan sampai pada hari ini bisa bermanfaat. Pemerintah daerah Provinsi Lampung, Bapak Gubernur, kerjasama yang terus kita dukung untuk kita bisa memajukan kualitas dari SDM kita. Kita bisa memajukan kualitas dari SDM kita. Tentu yang tidak kalah penting dan bahkan sangat penting, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang, khususnya Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar, beserta jajaran yang terus-menerus mensupport keberadaan dan kemajuan Universitas Bandar Lampung. Bahkan kita semua Universitas Bandar Lampung diberikan anugerah,
5 tahun berturut-turut menjadi perguruan tinggi swasta terbaik se-Sumatera bagian selatan. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 kepada Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam, kue putu, yang tidak jawab salam, pecah-pecahnya lagi buntu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Tabi pun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari Barusman MM, MH. Yang saya banggakan, Rektor Universitas Bandar Lampung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Yusuf Barusman MBA, beserta para wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua prodi, ketua lembaga, dan kepala biro, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Bandar Lampung. Yang kami muliakan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang paling berbahagia tentu orang tua, wali dari wisudawan-wisudawati yang saat ini menunggu di luar, serta wisudawan-wisudawati yang kami cintai. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat ring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu wisudawan-wisudawati serta hadirin yang saya muliakan, pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada para orang tua, keluarga dari wisudawan-wisudawati atas selesainya proses pendidikan putra-putri Bapak Ibu semua ataupun pasangan dari Bapak Ibu semua di Universitas Bandar Lampung. Dan ini merupakan satu prestasi yang patut untuk dibanggakan dan disyukuri oleh keluarga Bapak Ibu semua. Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah lama memimpikan hari ini, dan alhamdulillah apa yang Bapak Ibu mimpikan, cita-citakan bagi putra-putri Bapak Ibu, bagi pasangan Bapak Ibu bisa tercapai pada hari ini. Hari ini insya Allah ijazahnya sudah bisa diterima, tapi biasanya sepulang itu nanti ada pertanyaan sulit bagi Anda semua dari orang tua. Kapan dapat ijab sahnya? Tapi bagi yang belum nikah, kalau sudah menikah nggak boleh lagi. Selamat sekali lagi Bapak Ibu semua, dan kami mendoakan bagi keluarga Bapak Ibu semua. Saya yakin putra-putri Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu akan terus mengukir prestasi, membanggakan dan membahagiakan keluarga Bapak Ibu semua. Yang kedua tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Rektor dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Bandar Lampung atas diwisudanya 524 orang wisudawan-wisudawati pada hari ini. Ini adalah bentuk nyata kontribusi dari Yayasan Administrasi Lampung terhadap pembangunan sumber daya manusia, tidak hanya di Provinsi Lampung tapi juga
tentu bagi Indonesia secara umum. Dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya dalam kontribusi ini, dan insya Allah kami juga mendoakan apa-apa yang sudah diberikan oleh para dosen dan tenaga kependidikan kepada para wisudawan-wisudawati akan tercatat sebagai amal kebaikan, amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Pada para wisudawan-wisudawati tentu saya ingin mengucapkan selamat juga kepada Anda semua yang telah berhasil mengakhiri proses panjang dalam perjalanan Anda untuk meraih apa yang Anda dapatkan hari ini. Panjangnya bervariasi, ada yang panjangnya normal tadi kata Pak Warek, ada yang panjangnya sedikit lebih panjang, dan ada pula yang cinta dengan kampus sehingga sangat panjang di kampus. Itu hal yang biasa, proses yang biasa, tetapi itu proses yang nantinya akan Anda kenang selama-lamanya. Pada kesempatan ini tentu juga saya ingin sedikit memberikan masukan kepada Anda, pesan kepada Anda semua. Kelulusan itu adalah satu acara, wisuda itu adalah acara yang patut untuk diselebrasikan, dirayakan. Tetapi juga patut juga untuk dijadikan saat untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pendidikan Anda. Dari refleksi itu nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa Anda harus menyadari terlepas dari upaya Anda yang luar biasa, belajar siang malam, mengerjakan tugas setiap saat, menulis skripsi atau tesis dengan upaya yang maksimal, tetapi sesungguhnya itu bukan semata karena itu. Ada banyak tangan yang berkontribusi terhadap pencapaian Anda hari ini. Orang tua Anda lah yang sangat mendukung Anda, keluarga Anda yang sangat mendukung Anda, sehingga Anda bisa meraih prestasi pada hari ini. Oleh karena itu, jangan lupa dengan hal itu. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka, kepada orang tua Anda, kepada keluarga Anda yang telah mendukung Anda sehingga Anda bisa sampai pada titik ini. Pada guru-guru Anda, pada dosen-dosen Anda, karena guru itu adalah obor yang menerangi kegelapan. Makna guru kan seperti itu, dari bahasa Sanskerta. Gu itu kegelapan, ru artinya obor. Guru itu adalah obor yang menerangi kegelapan. Dari Anda yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Tradisi akademik yang dipegang oleh guru dan dosen mewariskan ilmu pengetahuan kepada Anda, menyebabkan Anda bisa menjadi sarjana ataupun magister pada hari ini. Karena itu, jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada mereka. Masih banyak lagi tangan-tangan yang menolong Anda, membantu Anda, mendukung Anda, dan juga mendoakan Anda sehingga Anda bisa berhasil pada hari ini. Jangan lupa untuk berterima kasih pada hal itu. Nah, setelah lulus pada hari ini, tentu pertanyaan selanjutnya tidak sama dengan pertanyaan ketika Anda tamat SD, SMP, SMA. Kalau tamat SD ditanya oleh bapak ibunya mau melanjutkan ke SMP mana, pun demikian tamat SMP ditanya SMA mana. Tetapi ketika Anda tamat kuliah sekarang ini berakhir dengan open-ended question. Mau kemana Anda setelah ini? Mau menjadi apa? Mau melakukan apa? Apa yang akan Anda kontribusikan kepada bangsa dan negara? Oleh karena itu, ada 3 pesan saya agar Anda siap untuk menjawab pertanyaan itu. Di samping tadi pertanyaan yang pertama, kapan dapat ijazahnya? Ya. Pesan saya yang pertama, agar Anda bisa nanti terus melangkah jauh, menaiki tangga karir yang setinggi-tingginya, maka yang patut Anda pertahankan, Anda jaga, Anda bangun adalah integritas Anda. Karena itulah yang nanti akan menentukan sejauh mana Anda akan melangkah, setinggi apa Anda akan berkarir. Integritas bukan sekedar karakter moral Anda orangnya baik,
santun, jujur pada guru-guru, pada dosen-dosen, pada orang tua Anda hormat, kepada yang muda Anda menyayangi, bukan sekedar itu. Karena itu integritas adalah kombinasi dari karakter moral tadi dengan karakter kinerja Anda. Anda jujur sekaligus Anda rajin. Anda jujur sekaligus Anda bertanggung jawab. Anda santun sekaligus juga Anda mau menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Kalau Anda bisa menjaga, mempertahankan, menguatkan dan membangun integritas Anda, maka langkah Anda akan semakin jauh. Titian karir Anda akan semakin tinggi. Oleh karena itu, hal pertama yang harus Anda jaga, Anda bangun, Anda pertahankan, Anda perkuat adalah integritas. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa Anda ketika tamat ini ditanya mau kemana, 10 tahun yang akan datang Anda menjadi apa? Apa yang sudah Anda lakukan? Anda menjadi siapa 10-20 tahun yang akan datang? Oleh karena itu, wisuda memang menandakan proses akademik Anda berakhir. Tetapi Anda akan masuk kepada sekolah yang baru, namanya sekolah kehidupan. Kalau di perkuliahan di UBL ini, Anda dikasih pelajaran, tujuannya untuk apa? Agar nanti lulus ujian. Tetapi nanti di sekolah kehidupan yang akan Anda temui adalah ujian untuk dijadikan pembelajaran. Kalau di UBL, dosen-dosennya, ini yang ada di depan ini, ada yang di belakang, ada yang duduk di mana. Tapi di sekolah kehidupan, guru Anda adalah setiap orang yang Anda temui. Tidak peduli strata sosialnya, tidak peduli tingkat pendidikannya. Orang-orang yang Anda temui, itulah guru Anda di sekolah kehidupan. Oleh karena itu, jangan Anda berhenti untuk belajar. Karena Anda akan memulai pembelajaran sepanjang hayat di sekolah kehidupan itu. Sehingga nanti 10, 20, atau 30 tahun yang akan datang, Anda menjadi seseorang yang akan memberikan manfaat besar pada orang-orang di sekitar Anda. Yang terakhir, pesan saya bahwa kualitas hidup kita itu tergantung kepada kualitas pemikiran kita, mindset kita. Karena apa? Karena apa-apa yang terjadi di luar kita, eksternal kita itu, nanti bagaimana pengaruhnya, dampaknya pada diri kita, tergantung bagaimana Anda meresponnya. Kalau Anda melihat permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi di depan, ujian-ujian yang ada di depan itu sebagai hambatan, maka Anda tidak akan bisa menjadi pemenangnya. Tetapi kalau Anda lihat ujian-ujian itu sebagai satu tantangan, maka akan muncul dalam diri Anda mental juara, mental pemenang, mental champion ada di sana. Mindset itulah yang akan menentukan apakah Anda akan menjadi rajanya, apakah Anda akan menjadi juaranya, atau justru sebaliknya Anda akan menjadi pecundangnya. Ilustrasi sederhananya adalah ketika kita di hutan itu, raja hutan kan singa, bukan gajah yang badannya jauh lebih besar dari singa, ataupun jerapah yang jauh lebih tinggi dari singa. Mengapa? Karena ketika gajah melihat singa, yang dia lihat apa? Ancaman. Jerapah melihat singa, yang dia lihat apa? Ancaman, hambatan. Takut dia dengan singa. Tetapi sebaliknya, singa walaupun badannya kecil melihat gajah yang badannya besar atau jerapah yang badannya tinggi bukan sebagai ancaman,
tetapi justru sebagai santapan siang dia. Mindset singa itulah yang menjadikan dia sebagai raja di hutan. Mindset Anda lah yang melihat ujian itu sebagai tantangan atau sebagai hambatan yang akan menentukan apakah Anda nanti akan menjadi juara, apakah Anda nanti akan menjadi pemenangnya, atau sebaliknya Anda akan menjadi pecundangnya. Kualitas pemikiran Anda akan menentukan kualitas kehidupan Anda. Mindset Anda yang akan menentukan sejauh mana Anda akan melangkah, setinggi apa titian karir Anda ke depannya. Hari ini UBL meluluskan Anda. Ada ilustrasinya yang saya sangat terkesan dengan ungkapan ini. Dia disampaikan oleh Benazir Bhutto, Perdana Menteri Pakistan wanita yang hanya berkuasa kalau tidak salah hanya 8 bulan. Dia sampaikan, kapal pesiar itu akan terlihat cantik ketika dia ditambatkan di dermaga. Malam hari dia berhiaskan lampu gemerlap, lampu cahaya. Kelihatan cantik sekali dia. Begitu dia berlayar di tengah samudra, tidak akan terlihat lagi cantiknya, hanya terlihat setitik cahaya saja. Tetapi kapal itu, apapun kapalnya, kapal pesiar atau kapal apapun itu dibangun bukan untuk ditambatkan di dermaga. Kapal itu dibangun untuk menerjang ombak, membelah lautan, agar nanti dia sampai ke pulau tujuannya. Hari ini UBL meluluskan Anda itu bukan hanya sekedar dipajang di ruangan ini, kelihatan cantik, kelihatan gagah, anggun, pakai pakaian toga, bukan itu tujuannya. UBL meluluskan Anda untuk dilepas di tengah-tengah masyarakat. Agar apa? Agar Anda ikut memecahkan gelombang persoalan yang ada di tengah masyarakat. Membelah lautan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Menebar manfaat di tengah masyarakat. Nanti kecantikan Anda, kegagahan Anda itu akan terlihat seberapa besar kontribusi Anda dalam memecahkan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seberapa besar manfaat yang Anda berikan pada orang-orang di sekitar Anda, itulah yang akan menjadikan Anda semakin gagah atau semakin cantik atau semakin anggun. Bukan sekedar didudukkan di ruangan ini memakai pakaian toga dan sekedar untuk dipajang dan dipoto saja, tetapi dilepas di tengah-tengah masyarakat. Kalau nanti Anda berkontribusi ke tengah-tengah masyarakat, maka Anda juga akan ikut membesarkan nama alma mater Anda. Oleh karena itu, pergilah, melangkahlah sejauh mungkin, buka perspektif Anda, bukan menjadi manusia lokal lagi, tetapi menjadi global citizen. Anda boleh lahir di Lampung, besar di Lampung, kuliah di Lampung, tetapi ladang pengabdian Anda jangan dibatasi oleh teritorial Lampung. Ladang pengabdian Anda ada di mana saja, agar nanti Anda bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu pesan saya bagi Anda semua. Mudah-mudahan bisa menguatkan Anda lagi dan lebih siap lagi untuk nanti bisa memberikan kontribusi yang besar di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi selamat atas kelulusan Anda, atas prestasi yang Anda peroleh hari ini. Dan insya Allah kami mendoakan mudah-mudahan nanti ketika kami bertemu dengan Anda 1, 2, 10, 20 tahun yang akan datang, Anda sudah menjadi
seseorang yang membanggakan bukan hanya keluarga tetapi juga alma mater Anda. Pada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk memberikan yang terbaik pada bangsa dan negara kita. Pada UBL, Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika, kami ucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusinya bersama-sama kita membangun sumber daya manusia Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi saya awali dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun, boleh ya? Bunga mawar berwarna merah, bunga melati putih berseri, agar ilmu yang didapat semakin berkah, jangan lupa mengabdi untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama wisudawan. Strata 2, Magister Ilmu Administrasi. Reza Firmansyah Wijaya, MSI. Rindi Satya Pratama, MSI. Nurliana, MSI. Jonis Aryan David, Magister SI. Mujiono, MSI. Berta Handini, MSI. Malda Risa, MSI. Hani Afifah, MSI. Julian Aji Pangestu, MSI. Livia Susanti, MSI. Dahlia, MSI. Aderiska Ruandari, MSI. Sri Asmawati, MSI. Tiara Ajeng Safitri, MSI. Kun Heriansyah, MSI. Dedi Kurniawan, MSI. Angga Pramudita, MSI. Nurul Trihadiati, MSI. Novalia Rosa, MSI. Elvin Nur Rahman, MSI. Aspa Magenda, MSI. Ninda Hernaini, MSI. Andi, MSI. Haryanto, MSI. Nimade Mirasari, MSI.
Iya, baik. Dengan pengukuhan wisudawan. pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Wisudawan dimohon berdiri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, saya, Rektor Universitas Bandar Lampung, dengan hak dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana serata 1 dan magister serata 2 program pasca sarjana Universitas Bandar Lampung 5 Desember 2024. Semoga Allah SWT akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara agar dapat mengabdikan diri kepada nusa, bangsa, dan alma mater. Ikrar janji alumni. Ikrar janji alumni diucap ulang oleh seluruh wisudawan. Janji alumni. Saya alumni Universitas Bandar Lampung. Berjanji. Berbakti dan mengabdi. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengabdi dan setia. Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Mengabdikan ilmu dan teknologi bagi kesejahteraan umat manusia. Menjunjung tinggi nama dan martabat alma mater. Lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Berjanji
wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Penutupan rapat senat terbuka. Penutupan rapat senat terbuka ditutup oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka Universitas Bandar Lampung Kamis 5 Desember 2024 dengan resmi ditutup. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Gubernur Lampung atau yang mewakili, Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Ikatan Keluarga Besar Universitas Bandar Lampung, beserta tamu undangan dipersilahkan meninggalkan tempat upacara. Dengan demikian, selesailah upacara yudisium dan wisuda. Program Strata 1 dan Strata 2 Universitas Bandar Lampung periode ganjil 2024-2025 Kamis 5 Desember 2024. Saya Yulia Hesti SHMH undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami ucapkan selamat telah diwisuda untuk para wisudawan dan wisudawati. Dipersilakan jika ingin berfoto di depan backdrop, namun tetap tidak merusak properti. Terima kasih.